kamera. Kita akan mulai hari ini dengan pelajaran life skill. Ayo jadi lebih baik, tanya Angga. Luar biasa. Silakan open kamera, boleh dibetulkan dulu kerudung-kerudung yang belum benar. Oke, boleh sisiran-sisiran gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, kelas 6 umat. Senang sekali Ustazah bisa bertemu dengan 6 umat lagi di sini. Dan jangan pernah bosan ya dengan Ustazah Mia ya. Karena live skill akan banyak Zoom ke depannya ya. Ustazah tidak akan banyak membuat video. Silakan lebih banyak Zoom. Kita ingin menggali kepada kalian banyak hal. Oke. Silakan open your kamera, jadilah kakak kelas yang baik, kakak kelas yang bisa dicontoh oleh adik-adiknya. Adik-adik kelas kalian ketika pelajaran tidak pernah menutup kamera. Ya. Mereka selalu membuka kameranya tanpa disuruh. Ya, bahkan mereka duduk manis, tidak ada yang tidur-tiduran. Nah, kakak kelas yang baik itu harusnya lebih baik daripada adik kelasnya. Jangan menjadi kakak kelas yang kakak kelas saja nutup kamera. Seperti itu. Oke, sepakat ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita sebelumnya pada tema student planner. Flyernya sudah banyak ya, sudah mulai muncul di grup kelas kalian tentang student planner. Jika kemarin kita belajar dari Rasulullah, kita sudah memahami bersama bahwa seorang muslim itu wajib kaya, harus kaya. Sejauh mana kayanya itu memang tidak relatif sekali ya, relatif sekali tidak ditentukan berapa jumlah hartanya, tapi muslim itu harus punya uang banyak. Supaya apa? Supaya kontribusinya untuk umat itu banyak. Ya. Supaya bisa membangun umat, membangun perekonomian umat, bisa menolong orang-orang muslim yang saudara-saudara kita yang muslim yang sedang kekurangan hal, sehingga mereka tidak mudah untuk mengganti keimanan mereka dengan keimanan yang lain. Seperti itu. Kita membantu mereka, terutama ya contohnya sekarang ini ya pandemi seperti ini banyak sekali saudara-saudara kita itu yang tidak memiliki pekerjaan. Orang tuanya dipecat dari perusahaannya, ya, sehingga kehidupan mereka yang awalnya stabil menjadi tidak stabil. Dan tugas kita sebagai seorang muslim lah yang membantu. Bagaimana mungkin seorang muslim bisa membantu kalau kita sendiri tidak cukup uangnya, seperti itu. Abu Bakar ya tidak akan bisa membebaskan Bilal dari perbudakan Umayyah ya kalau Abu Bakar tidak punya uang banyak, seperti itu. Baik, sekarang kita akan belajar tentang marketing langit. Ustazah, aku masih kecil Ustazah, mana bisa aku jualan? Bisa ya, kita belajar ya. Kalian di student planner ini belum benar-benar bergerak, tapi kalian belajar berwirausaha. Seperti itu. Yang namanya belajar itu pasti awalnya nggak bisa, lalu cukup bisa. Ya, sama. Dulu Bima tidak bisa menulis A, B, C, D. Sekarang bisa, karena Bima belajar. KKN dulu nggak bisa penjumlahan 1 tambah 1. Ya, tapi karena KKN belajar, maka sekarang bisa. Sama, sekarang kita belajar untuk berwirausaha. Yang awalnya nggak ngerti gimana caranya menjual, kita belajar bersama-sama. Oke? Salah? Nggak apa-apa. Ini sudah belajar. Oke? Nah, kita akan belajar marketing langit. Menjual marketing langit. Kenapa kok marketing langit itu saja? Apakah malaikat disuruh jualan? Tidak. Apakah malaikat yang menjadi karyawan kita untuk menjualan? Bukan. Ya. Marketing langit artinya melibatkan langit, yang melibatkan Allah. Ini ya, ini materi kemarin. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 9 bagian pintu rezeki. 9 bagian pintu rezeki. Dan ada satu lagi sih yang belum bisa tulis ya. Berdaganglah kamu walaupun kamu sudah kaya. Jadi ketika kita kaya, cukup ya. Artinya kaya itu cukup harta kita untuk makan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, maka tetap kita harus berdagang karena 9 pintu rezeki. Dan yang terutama adalah ini, pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para nabi, para orang-orang benar dan para syuhada sejajar. Ya.
Asalkan tadi jujur dan terpercaya. Tapi kalau pedagang yang membujui ya maaf nggak akan bisa, bahkan itu dosanya banyak. Terus marketing langit ada 3. Yang pertama iman, yang kedua akhlak, yang ketiga strategi. Iman ini terkait dengan Allah, langit ya. Langit itu identik ya. Kemudian Allah itu ada di langit bukan, tapi Allah menguasai alam semesta. Allah yang maha kaya, segala bentuk harta benda, uang, dolar, rupiah, kotak yen dan sebagainya itu adalah milik Allah sendiri. Allah maha kaya. Itu harus kita dekati yang maha kaya dulu ya. Untuk bisa berbisnis, untuk bisa berdagang, maka kita dekati dulu yang maha kaya. Siapa? Allah. Kemudian Allah maha membolak-balikan hati. Oke, saya bertanya kepada Wahyu. Wahyu, halo Wahyu. Hai Wahyu. Siapakah yang menggerakkan orang-orang untuk membeli barang dagangan kita? Allah. Allah, betul. Allah yang menggerakkan. Maka yang harus kita dekati adalah yang membolak-balikkan hati tadi. Allah, ya. Allah yang akan menggerakkan orang lain untuk membeli dagangan kita. Bukan karena kita yang pintar, bukan karena kita yang hebat dalam menjualkan, tapi Allah yang menggerakkan orang lain untuk membeli barang atau jasa dari kita. Maka dari itu, strategi pertama yang harus kita lakukan sebelum berbisnis adalah ibadah kita harus gaspol. Tolkan ibadah kita. Salatnya tepat waktu. Ya, infaknya rajin. Salat duha setiap hari, ya. Salat duha itu memperlancar rezeki setiap hari salat duha. Jangan hanya kan targetnya seminggu 2 kali, ya sudah aku Senin sama Kamis saja. Wah, tidak, setiap hari. Oke. Akhlak, jujur. Jujur ya. Seperti Rasulullah, jika barang itu bagus, katakan bagus. Kalau ada yang cacat, katakan cacat. Cacatnya gimana? Botol ini bagus, tapi di sini ada goresannya. Nah, kasih tahu ada goresannya sedikit di sini karena pernah jatuh. Jangan bilang, oh, botol ini bagus, mulus, nggak ada retaknya, nggak ada berbusa-busa. Nah, padahal sebenarnya botolnya nggak bagus. Itu namanya tidak jujur. Kemudian barangnya halal, barang atau jasa kita halal. Pekerjaan apapun, berdagang apapun, kalau kita jujur tapi barangnya tidak halal, itu juga tidak halal. Ya, kalau kita berdagang, berbisnis, jual jasa, misalnya apa? Jasa komedian, orang yang komedi, orang yang mempunyai figur lucu gitu ya, komedi. Dia kan suka melawak. Tapi karena pada profesi melawaknya itu dia harus membuka auratnya misalnya, maka itu tidak halal. Artis sinetron, misalnya siapa di sini artis sinetron? Nah, Zain. Nah, Zain kan luar negeri ya. Terus dia jadi artis. Artis itu boleh, jadi artis itu boleh. Tapi ketika kita menjual jasa kita sebagai orang yang bisa berakting, kemudian selama pekerjaan itu kita melanggar perintah Allah, maka pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang haram. Jadi artis tapi harus pegang tangan perempuan yang bukan mahramnya, dia jadi haram. Loh kan aku menghibur ustazah, kan nggak apa-apa, itu halal. Aku tidak mencuri, iya memang tidak mencuri. Tapi dalam pekerjaannya tadi itu Zain harus memegang tangan perempuan yang bukan mahramnya. Ya itu jadinya haram. Itu jadinya haram, nggak boleh. Ya gimana caranya menjual jasa acting kita tanpa harus bersentuhan tangan dengan perempuan yang bukan mahram kita, tanpa harus membuka aurat kita. Seperti itu. Oke, halal dan jujur. Yang berikutnya adalah strategi. Sedekah, silaturahim, gunakan media sosial dan anti nyerah. Ada orang-orang itu yang dia itu begitu buka bisnis warung makanan, yang hari pertama dia lakukan apa? Menggratiskan siapapun yang berkunjung ke warungnya. Gratiskan dulu. Dengan tujuan tadi sedekah dulu. Ya. Gratiskan semua yang mau makan itu digratiskan, otomatis banyak yang antri, banyak yang tahu ada warung baru ya di sini. Oh, kayaknya enaknya makanannya ya ternyata ya. Nah, dia dapat 2. Yang pertama dia
dapat pahala sedekah. Yang kedua dia marketing, bentuk dari marketingnya orang lain jadi tahu apa yang dijual. Oke, sedekah. Ya. Gunakan media sosial karena kita sekarang di musim pandemi, maka gunakan media sosial. Ampuh sekali. Ustazah kalau beli banyak hal itu sekarang menggunakan media sosial. Mau beli baju pakai media sosial. Mau beli skincare pakai media sosial. Mau beli sepatu, enggak sepatu beli di Ustazah Evi. Mau beli apalagi kerudung media sosial. Mau beli ayam pakai WA seperti itu karena semuanya sudah berbasis media sosial. Enggak perlu Ustazah jauh-jauh beli sana beli ke sini. Waktu Ustazah sangat berharga, jadi cukup pakai media sosial. Dan anti nyerah, tidak boleh nyerah. Kalau ada orang yang bertanya-tanya harganya berapa, ini terbuat dari apa, terus ternyata dia nggak jadi beli, ya sudah apa? Alah, meta kok gitu, nggak beli sama sekali. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Oke, sudah ingin tahu? Aku enggak. Ada apa? Oke, silakan tulis di kolom chat kalian apa yang kalian dapatkan dari apa yang bisa disampaikan baru saja. Silakan apa saja insight yang kalian dapatkan, tulis di kolom chat. Ada yang belum buka kamera di sini ya? Ada, oh Alena ada, alhamdulillah. Hai Alena, nice to meet you. Long time no see Alena in live skill Zoom. Oke. Harus jujur saat berdagang. Oke, terima kasih Bima. Ada lagi? Oke, ada lagi? Nah, ada lagi? Oke, Altaf hadir. Alhamdulillah. Yana hadir Yana? Kayaknya nggak ada Yana ya. Oke. Berdagang itu tidak boleh gampang menyerah. Oke, tidak boleh menyerah. Bila berdagang harus jujur dan bila menjual jasa tidak menyalahi aturan agama. Betul. Bila berdagang harus jujur dan bila menjual jasa tidak bukan seperti buka aurat. Betul ya. Ya tidak boleh. Pekerjaan apapun kalau itu ada unsur melanggar perintah Allah ya dia jadi haram. Seperti itu. Pedagang yang jujur akan dibangkitkan bersama orang-orang yang sidik dan syuhada. Oke, terima kasih. Ada lagi insight yang sudah didapat dari penjelasan Ustazah? Oke, harus jujur saat berdagang, tidak boleh melanggar hukum Allah, harus jujur dan dapat dipercaya. Oke, dagang harus jujur disampaikan, oke ya. Orang apa namanya barang kita ada cacatnya di sini, ada kurangnya di situ, sampaikan sehingga ketika barang itu terjadi jual beli maka orangnya itu ikhlas membayarkan sejumlah uang kepada kita dan kemudian mendapatkan barang sesuai dengan yang ada di ekspektasinya. Oh ya memang barang ini memang begini. Sudah pernah sih sekali beli online ya, beli tas baju gitu ya. COD sebetulnya COD, jadi artinya tidak transfer bayarnya di rumah. Tapi ketika Ustazah lihat hasil Ustazah buka, ternyata tidak sama seperti yang ada di fotonya. Seperti yang di fotonya itu kelihatan bagus, kotak gitu. Ya kalau Ustazah kok gini ya, Ustazah nggak puas gitu. Ini Ustazah di foto. Akhirnya Ustazah harus lebih berhati-hati kalau memilih sesuatu di media sosial, berbelanja di online shop. Ya, harus berhati-hati. Tidak menawar, memberi uang lebih, jujur dan pantang menyerah. Harus memakai kualitas bagus yang dijanjikan kepada pelanggan. Seperti yang dijanjikan ya. Oke, baik. Oke, Ustazah akan share student planner kita, skema bisnis kita, tantangan bisnis kita yang masing-masing dari kita akan melakukan tantangan ini selama sebulan ke depan. Bisa melihat ini? Bisa melihat? Bisa nampak? Bisa, Ustazah. Bisa, Ustazah. Oke. Oh my god.
Oke, ini adalah rundown proyek kita ya, student planner. Ilmu sebelum amal, itu kemarin kita sudah belajar mengapa muslim harus kaya, mengapa kita harus berdagang ya. Oke, ini student planner ada 3 tujuannya. Yang pertama ini ya, kemampuan life skill kalian, keterampilan hidup dalam berwirausaha. Kemudian yang PAI, mampu mengetahui kisah Rasulullah dalam berdagang. Yang SPDP, membuat marketing tool seperti flyer. Nah, kita akan belajar di situ pada student planner ini. Rundown-nya adalah seperti ini ya. Ilmu sebelum amal kemarin ya, life skill pertama kemarin kita sudah belajar itu. Terus sekarang launching student planner sekarang. Today is launching student planner. Kemudian kalian akan memilih bisnis kalian pada pertemuan life skill berikutnya hari Rabu kelas 6B. Dan marketing tool, pembuatan marketing toolnya dulu sebelum kita jualan. Baru kemudian tanggal 15 November sampai tanggal 9 Desember kalian menjual produk kalian ke khalayak ramai. Kemudian tanggal 11 Desember setelah UAS, kalian presentasi ke ustadz-ustadzah. Ya, presentasi apa saja sudah dilakukan, barangnya bagaimana hasilnya, apapun hasilnya presentasikan saja. Saudara tidak melihat hasilnya, ya, saudara melihat proses kalian dalam berjualan. Ya, ini ya. Nah, ini ya. Apa itu? Jualannya online apa? Ya, sih sebentar. Di tempat umum. Sebentar. Oke, ini ya. Baik dong. Ini penjelasan dari yang tadi. Nanti ini sudah bagi ke grup kalian ya, grup walas, grup orang tua. Ini ya skema sederhananya, produk yang dijual ada 4 macam. Silahkan dipilih salah satu, tidak 4-4-nya, salah satu saja. Yang pertama menjual barang produksi sendiri. Contoh, kalian membuat jus, ahli membuat jus. Maka kalian pre-order jus Bima jus. Ya, pre-order nanti kalau orang lain selesai ini dikirim. Ya. Online atau offline? Bisa online. Karena ini sedang pandemi maka sebaiknya online, tidak offline ya. Sebaiknya tidak offline. Kalau offline resikonya tinggi. Ya. Kalaupun misalnya offline, di depan rumah kalian boleh, tapi tidak di tempat umum. Misalnya di depan rumah kalian itu boleh kalau misalnya tidak memungkinkan untuk online. Tapi tidak di tempat umum, tidak di pasar, tidak di mana. Di depan rumah kalian boleh. Kalau rumah kalian itu boleh. Ya, contoh ini ya, menjual barang produksi sendiri. Contoh, makanan, minuman, aksesoris. Suka bikin sesuatu, kemudian dijual, boleh. Atau aku nggak bisa, saudara, kalau memproduksi milik sendiri, saudara. Kayaknya aku menjualkan milik orang lain, boleh. Ini yang kedua, pilihan yang kedua. Menjual barang milik orang lain. Kita jualkan, misalnya orang tua kita berdagang makanan tertentu, kita boleh menjualkan barang milik orang tua kita. Ya. Itu. Jadi kita tidak memproduksi. Kemudian yang ketiga menjual jasa. Ini tantangan di kelas 6 ini yang baru di sini. Kalau yang menjual barang milik orang lain kemarin kelas 5, adik-adik kelas kalian kelas 5 itu banyak sama ini. Nah, yang kelas 6 enggak wajib di sini. Ini tantangan yang barunya di sini, menjual jasa. Menjual jasa perorangan. Misalnya kalian jago desain barang. Jagonya sudah, jago menggambar. Tolong dong, kayak kemarin peserta Mbak Iza kan peserta minta tolong untuk dibuatkan gambar. Nah, bisa itu. Gambar, buatin dong. Nah, nanti kita bayar kepada Mbak Iza. Misalnya seperti itu. Atau bisa kalian pinter fotografi, ya, pinter fotografi menggunakan HP. Bim, fokus Bima, fokus, ganteng, fokus. Ustazah punya produk, Mbak, Ustazah punya produk ayam bakar, tolong dong difotoin yang bagus, yang cakep supaya bisa buat promosi. Nah, bisa ini. Kalian foto ayam bakar Ustazah yang sebagus mungkin, Ustazah bayar kalian. Bisa buat video juga sama. Enggak, Mas, Ustazah buatin video dong. Berapa deh satu video? Durasinya 3 menit aja. Ada harganya. Kalian kita sendiri harganya.
Kemudian ada yang menjual jasa berkelompok. Kalau ini perorangan, kalau ini berkelompok. Ini berbagi keahlian melalui seminar online untuk adik kelas dengan biaya terjangkau. Misalnya, ya, tips belajar perkalian. Kalian membuat seminar online itu ya seperti ini nih, kayak ada gini nih Zoom, ada yang menyampaikan ke partisipan, ada yang menutup Zoom-nya, ada yang menyampaikan. Kemudian ada latihan soal untuk para peserta ini, dan mereka membayar. Bisa mahal-mahal, 20.000 sudah cukup. Seperti itu. Misalnya ada lagi Aura, karena Aura itu pintar membaca puisi, berkumpul dengan teman-teman yang pintar membaca puisi lain, membuat sebuah seminar online. Kemudian seminar itu boleh. Ini tantangannya di sini. Ini yang unik. Nah, kalau ada yang memilih ini, maka ini yang akan Ustazah blow up ke wartawan. Ustazah akan jual ke wartawan. Karena ini unik. Oke? Bisa ya? Masuk. Nah, Caca belum tak cek ya? Belum tak cek lagi. Ini masuk. Oke, gitu ya. Ini ya, menjual barang milik orang lain, menjual jasa, menjual. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Tanya dulu boleh. Yana ada nggak Yana? Yana nggak ada ya? Caca mana Caca? Ada. Ya. Kalau misalnya nggak laku gimana? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak salah. Dan nanti kan laporannya gimana? Ada yang beli sudah kosong. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ada yang beli Ustazah karena aku buat dong. Kira-kira kenapa orang nggak beli? Rasanya mungkin barang Ya, aku jasa aja lah. Bisa jadi barang saya terlalu mahal. Misalnya kamu jual minyak kayu putih, harganya 50.000. Ya nggak ada yang beli minyak kayu putih di pasaran itu, harganya 20.000 sudah terbesar kok. Jadinya saya jualan ini, saya kalian presentasi di mana? Saya jualan ini Ustazah. Tapi nggak ada yang beli, padahal saya sudah promosi ke WhatsApp, sudah japri para ustadzah, sudah ke Instagram, tapi nggak ada yang beli. Karena bisa jadi minyak kayu putih saya terlalu mahal, 50.000 segini. Saya ada orang lain bisa beli. Ya, seperti itu. Ya alasannya sama itu loh. Kalau jasa itu kan nawarinya kemana Ustazah? Jasa bisa kemana-mana. Ya, tapi kalau ke orang umum kan gimana? Tidak apa-apa, area Surabaya. Kita batasi area Surabaya biar nggak jauh-jauh. Kalau jasa berkelompok berapa orang? Ada yang bertanya. Kalau jasa berkelompok berapa orang Ustazah minimal maksimalnya? 3 sampai 4 orang. 3 sampai 4 orang. Banyak jasa, ya. Oke. Kalau buat stiker enggak apa-apa Ustazah. Oke, enggak apa-apa. Apapun. Ustazah mau tanya kalau mau jualin kakak sepupu sendiri enggak apa-apa. Allah, kakak sepupunya mau dijual. Astagfirullahaladzim. Barangnya. Barangnya. Ayo bahasanya kalau mau jualin kakak sepupu sendiri. Oke. Just kidding. Boleh. Berarti masuk barang milik orang lain. Boleh. Oke. Apa Bima masih bertanya Bima. Gimana Bu? Kalau apa namanya? Kalau jualannya punya apa itu misalnya jasanya cuma foto-foto itu nggak apa-apa ya Ustazah? Ya nggak apa-apa. Tapi ke saudara sendiri. Ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya udah. Nggak ada yang Foto, jual. misalnya foto gitu ya. Bima pinter foto. Fotoin produkku dong, difotoin produkku.
Tapi bagus, harus bagus, ya. Harus ada akad dulu di depan. Jadi satu foto itu berapa? Satu foto itu berapa? Itu harus ada akad di depan. Ustazah kalau jualannya ortu boleh tidak Ustazah? Boleh. Boleh. Sudah berjualannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Oke, jualannya 15 November. Itu baru mulai kita jualan anjing. Sebelum itu, minggu depan itu kita masih memilih bisnis kita, kemudian mempersiapkan marketing tools kita. Aksara Jawa. Oke. Tapi mahal banget Ustazah katanya Kamera. Oke. Gak apa-apa. Berarti segmennya bukan ke teman-teman Mak Aura, tapi ke emak-emak seperti Ustazah. Emak-emak seperti Ustazah. Gitu. Oke. Ada. Ya. Kalau zoomnya ini keluar nanti masuk lagi apa? Sudah Sudah selesai. Memang zoomnya terbatasi 40 menit. Nggak masalah kalau batu sadar nggak masalah. Justru kalau batu sadar menjadi strict dengan waktu, tidak terlalu berlama-lama sampai kemudian memakan waktu-waktu yang lainnya, waktu istirahat kalian, waktu berikutnya. ya. Ada 4 menit ke depan, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan jualannya? Itu ya. Oke, baik. Tugas kalian untuk hari ini bukan tugas mengisi video dan sebagainya. Tugasnya adalah memilih produk, barang, atau jasa yang akan dijual. Yang akan memilih dan menentukan. Kalau kalian ingin barang, ya sudah barang. Kalau ingin jasa, ya boleh jasa. Kelompok, berarti kalian harus cari teman-teman sendiri. Ya, cari sendiri siapa teman-teman. Boleh. Ya, tugasnya ini. Ini tugasnya sampai akhir pekan. Ya, sampai akhir pekan. Dan kalian baru kemudian setelah memilih dan menentukan baru mengisi bitly-nya terkait dengan hal ini itu ketika live skill berikutnya. Live skill berikutnya hari apa? Hari Rabu. Itu baru sudah terpilih. Nah sekarang belum ya, sekarang itu belum memilih. Sekarang itu masih kalian mencari-cari tahu, bertanya dulu. Jualan apa ya, boleh jualannya orang tua, boleh jualannya sendiri ya. Terus namanya baru kemudian hari Rabu itu kalian mengisi bidli terkait dengan barang yang akan kalian jual. Ya, itu yang ada yang bilang ngisi bitly itu bitly yang dibawa setelah zoom ini, saudara. Kan, hari ini tidak ada bitly-nya, hari ini tidak ada bitly. Itu yang bawahnya ya, itu apa sih? Oh ya ini tor ini yang tadi Ustazah share itu. Yang ini, yang bawahnya hangat itu ini. File ini. Nah, ya file ini ya. Oke, sampai di sini Mas. Oke. Jualan apa? Bima punya rencana jualan apa? Ada yang sudah punya bayangan? Boleh dong disampaikan. Mungkin itu sudah soto. Mungkin. Ya kamu kan pintar masak, nggak apa-apa open PO saja. Untuk open PO nanti dikirim ke rumah masing-masing. Tapi jualannya ke Ustaz aja. Dulu masalahnya pas apa itu namanya? Kalau jualan di sekolah itu apa saudara namanya saudara? Bisnis day. Iya. Belum mulai bisnis deh nih nasi bakarnya habis saudara. Iya. Oke.
Baik, sambil memilih, masih ada waktu 1 pekan, coba dilihat di kolom chat kalian. Ini nama-nama anak-anak yang sudah mengisi kuis wirausaha life skill kemarin. Kuis wirausaha life skill kemarin. Oke. Yang namanya tidak ada di situ, maka sekarang juga wajib mengisi. Yang namanya tidak ada di situ, maka sekarang juga wajib mengisi. Sudah share linknya ya. Assalamualaikum. Sudah share linknya ini, silakan diisi sekarang ya. Yang namanya tidak ada di situ berarti belum mengisi, silakan diisi sekarang. Oke. Waktu kurang 1 menit, kita akan bubar barisan jalan ya. Cukup ya. Saudara mempromosikan produknya di medsos ya? Iya, di medsos, betul. WA kan masuk medsos. WA. Oke, cukup dari Ustazah. Kita bertemu hari Rabu dengan pilihan produk bisnis kita masing-masing. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan boleh japri ya. Waalaikumsalam. Kalau ada yang masih ditanyakan boleh japri.